Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini. Bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-6. Dan lewat hari Minggu biasa yang ke-6 yang kita rayakan, Paus kita mempersembahkannya untuk orang-orang sakit di seluruh dunia. Dan dengan demikian diharapkan bahwa lewat doa-doa dan pengharapan kita, mereka yang sakit bukan hanya sakit fisik saja, tetapi yang terkucilkan, yang diasingkan dan tidak diterima baik dalam masyarakat, kita bawa dalam doa-doa kita. Dan diharapkan supaya kita tetap hadir bersama dengan mereka, sehingga mereka tetap menemukan kekuatan dan kebersamaan persatuan dengan semua umat manusia. Menyadari akan semuanya itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita, anggota gereja kita, bahkan masyarakat di sekitar kita, yang boleh diperkenankan untuk merayakan Hari Raya Imlek 2575 di tahun Masehi 2024 ini. Moga-moga seluruh pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang silam akan semakin menjadi pengalaman berharga untuk menapaki kehidupan, melanjutkan persiapan di tahun baru, tahun 2575 menurut tahun Imlek, dan dengan demikian berharap bahwa segala sesuatu akan semakin lebih baik lagi. Selain itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, utamanya mereka yang bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun bagi saudara kita Yahya Hosea yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48 bersama dengan istri terkasih, dan ketiga buah hati mensyukuri hal itu. Juga Kathleen Liora Kristiono yang juga merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, dan juga membawa dalam doa-doa kita secara khusus tentunya mereka yang sakit, utamanya orang tua dari anggota PPA kita yang sementara dirawat di Rumah Sakit Kristalina. Semoga mereka memperoleh kembali kekuatannya, dan membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita. Semoga dengan belas kasih Tuhan mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Ibu Evitan yang telah berpulang 2 tahun yang lalu. Kemudian Oma Clara Boleng yang telah berpulang pada tanggal 8 Februari 2024 di Flores. Ibu Jusmin Kowanti Liwan dan Bapak Yusuf Nyumanjaya serta seluruh sanak keluarga kita. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati di hadapan Allah, kita hening menyadari kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Bagi semua orang yang menderita. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang membersihkan hati manusia dari segala penyakit. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji-Kan, kami meluluhkan Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu, bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Imlek pada tahun ini. Semoga pengalaman di tahun-tahun yang silam semakin meneguhkan dan menguatkan mereka dan kami untuk semakin menghadirkan yang terbaik di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan, terlebih bagi mereka yang merayakannya dalam perayaan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia, sejahtera, dan semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, dan semakin sukses di hari yang akan datang. Juga mereka yang sakit, semoga kekuatan-Mu melalui orang-orang yang Kau utus untuk menyembuhkan orang sakit, para dokter, para perawat, suster, dan siapa saja yang menanganinya, mereka kembali memperoleh kekuatannya. Bahkan mereka yang tersingkirkan dengan kehadiran kami, mereka boleh mendapatkan semangat hidup. Bahkan mereka yang telah berpulang kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah belas kasih-Mu sungguh semakin menyatakan kepada mereka untuk memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyianku
dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, hari Minggu biasa ke-6 ditentukan oleh Paus sebagai hari untuk mendoakan orang sakit sedunia. Tentu tujuan sangat sederhana adalah agar kita mendoakan orang-orang sakit dan melakukan karya amal yang penting untuk kesembuhan mereka, untuk kekuatan mereka. Paus Fransiskus dalam satu pesannya mengatakan, orang-orang yang sakit pada kenyataannya berada di tengah-tengah umat Allah, dan gereja maju bersama mereka sebagai tanda kemanusiaan di mana setiap orang berharga dan tidak ada yang harus dibuang atau ditinggalkan. Dan ini berarti bahwa orang sakit yang ada di antara kita adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus memperbaiki cara memperlakukan semua orang susah, orang kecil, orang menderita, dan ditolak oleh banyak orang. Yesus menunjukkan diri sebagai kehadiran Allah sendiri yang tergerak hati oleh balas kasihan. Karena jika menurut hukum Taurat dalam perjanjian lama, dalam kehidupan orang Israel ada aturan untuk menjauhi dan tidak boleh mendekati semua mereka yang menderita penyakit yang berbahaya, yakni penyakit kusta. Yesus justru dalam Injil pada hari ini memperbaiki penghayatan tersebut dengan menunjukkan hatinya yang berbelas kasih terhadap semua mereka yang paling menderita, mereka yang paling ditolak, mereka yang disingkirkan, dianggap kotor, dianggap berbahaya, najis, berdosa, dan haram untuk didekati dan dicintai. Dalam bacaan pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dari kitab Imamat menunjukkan aturan, hukum, dan ketentuan tersebut yang merupakan sesuatu yang wajib
diperhatikan oleh Israel untuk memelihara keselamatan dan keutuhan bangsa Israel dalam perjalanan mereka kembali ke tanah terjanji Kanaan. Ketakutan jangan sampai bangsa Israel punah karena penyakit-penyakit yang berbahaya ini mendatangkan maut. Israel menetapkan salah satu hukum untuk menyingkirkan dan menjauhi yang menderita penyakit kusta. Biarpun maksudnya untuk melindungi penularan penyakit berbahaya dan bagi kawanan Israel tidak terjadi kepunahan, ketidakadilan, dan penyingkiran. Sementara Injil hari ini menggambarkan tentang rintihan kepedihan hati dan ketersingkiran kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan ini. Sekaligus juga Injil berbicara tentang peristiwa Allah menunjukkan ketergerakan hatinya untuk mengulurkan tangan, mendekati, menjamah dan menyembuhkan mereka melalui perbuatan Yesus. Diceritakan bahwa orang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Hati Yesus yang tergerak dengan belas kasihan, uluran tangan dan jamahan, pentahiran dan pernyataan kemauan Yesus akan disembuhkan si penderita kusta adalah peristiwa dan kehadiran Allah sendiri yang menaruh perhatian, cinta kasih, dan sungguh memberikan hati kepada semua mereka yang paling ditolak, paling menderita, disingkirkan, dan dibuang oleh masyarakat. Hati Allah selalu berani melawan hal-hal yang salah dan tidak benar. Keberanian tindakan Yesus ini adalah terobosan kesaksian, panggilan, dan pembaharuan yang dibuat oleh Allah sendiri di dalam diri putranya. Ia mengubah cara kita memahami, bersikap, dan memperlakukan saudara-saudari kita yang menderita, yang cacat fisik, keterbatasan mental, yang memiliki penyakit, kondisi hidup yang tidak beruntung, tidak boleh membuat kita setengah hati, bahkan mau mengucilkan dan menjauhi mereka. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita harus membuka hati, membuka diri kita, dan menerima mereka apa adanya, bergaul dengan mereka seperti orang-orang normal biasanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dan dengan demikian, kalau kita mengupayakan hal itu, maka apa yang dikatakan dalam bacaan kedua, yaitu diingatkan oleh Rasul Santo Paulus kepada kita bahwa dengan melakukan semuanya itu sebenarnya kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hanya dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita sungguh dimampukan untuk menyatakan kasih dan belas kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita tidak boleh membuat perkotak-kotakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh memiliki rasa a priori. Dan kita diminta untuk tetap menyadari bahwa setiap citra dan gambaran Allah, setiap manusia, pasti di dalamnya ada hal yang baik.
Seringkali saya mengatakan justru di dalam orang yang paling lemah dan paling sederhana dan orang yang paling tidak diperhatikan dalam seluruh kehidupan, justru kita semakin menemukan bagaimana Allah menyatakan kasih dan belas kasih-Nya. Hanya saja sungguh dibutuhkan juga kesadaran dari orang yang merasa diri tersingkirkan atau mengalami sakit penyakit dalam dirinya. Apakah mau dan ingin untuk dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, bersujud dan memohon. Ini juga menjadi bagian bagi kita untuk semakin menemukan kebijaksanaan menyatakan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melakukan sesuatu sungguh hanya karena kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan karya-karya yang kita perjuangkan untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang lain. Lewat semuanya ini, maka kemunafikan dan ketertutupan diri kita akan semakin diterangi oleh kuasa Allah sendiri. Menyimak ketiga bacaan tadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ditegaskan kembali kepada kita perhatian untuk hal-hal ini. Taat pada aturan adalah kewajiban, tetapi tidak boleh melucuti hal yang lebih hakiki, yakni hukum cinta kasih dalam seluruh kehidupan. Lalu perlu bersikap kritis terhadap berbagai aturan, informasi, pandangan hidup, dan rupa-rupa ajaran supaya tidak membuat orang lain merasa ditolak, merasa menderita, merasa terabaikan, merasa bahwa dia tidak layak dan penuh dengan dosa, tidak pantas untuk dihargai, bahkan merasa bahwa harus memang dijauhi, dan dengan demikian mereka semakin merasa minder. Jika model-model penghayatan diri yang seperti ini dihidupi, maka hati kita akan sungguh-sungguh menjadi hati yang kita arahkan kepada kemuliaan Tuhan, dan dengan demikian segala yang kita buat adalah karena dorongan kasih Tuhan untuk menyatakan belas kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk itu. Dan saya kira salah satu bagian dari setiap perayaan-perayaan, utamanya juga salah satu bagian dari perayaan Hari Raya Imlek, ialah bersedia untuk sungguh menerima segala rahmat berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman kehidupan, dan lewat pengalaman-pengalaman itu dengan hati terbuka dan penuh kerelaan untuk boleh menyatakan kasih itu juga bagi orang-orang lain. Tentu lewat perkataan dan sapaan-sapaan kita, lewat tugas dan tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita secara tulus, ikhlas, dan penuh pengorbanan serta keterbukaan hati kita. Dan kita percaya bahwa lewat itu semua karya dan rahmat berkat Tuhan akan kita alami bersama dengan siapa saja yang hidup bersama dengan kita, yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati.
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita bersama yang menghendaki supaya setiap orang bahagia. Dia tidak menolak siapapun yang berseru kepadanya demi nama Yesus Tuhan. Marilah kita berseru kepada Bapa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Allah seluruhnya. Ya Bapa, semoga umat-Mu tidak mengasingkan diri dari dunia dan tidak membangun pagar-pagar untuk mencegah orang lain masuk, tetapi justru membagi-bagikan kasih Allah kepada semua orang. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi tanah air kita. Ya Bapa, semoga perhatian kami untuk orang-orang lemah dan miskin menjadi kebanggaan bangsa kami. Semoga kami semua dengan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bahkan bagi mereka yang paling terbelakang dan paling hina di antara kami. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para korban diskriminasi, mereka yang tidak dihitung lagi dan namanya tidak pernah disebut, bagi orang-orang sakit dan lanjut usia yang terlupakan. Ya Bapa, semoga mereka percaya kepada Yesus yang rela jatuh di tangan musuh-musuhnya tanpa melawan. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak tersembuhkan, bagi mereka yang merasa tertekan karena dicurigai dan difitnah, bagi mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena penilaian negatif orang lain, bagi para bekas tahanan dan mereka yang terasingkan. Ya Bapa, semoga mereka dapat kami dekati dengan kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan, serta membangkitkan kepercayaan baru bagi mereka. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini. Ya Bapa, semoga kami menjadi persekutuan sejati dengan saling mendukung dan saling menyemangati, dengan hormat, halus dan penuh kasih, seperti ditunjukkan Yesus kepada kami. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu sepanjang tahun ini. Utamanya dan secara khusus bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan Hari Raya Imlek. Semoga seluruh pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang lalu semakin menjadi pengalaman yang bijak untuk menapaki kehidupan di tahun yang baru ini. Sehingga segala sesuatu yang diupayakan, diperjuangkan, akan semakin memberikan sesuatu yang semakin lebih baik lagi, kesehatan, kebahagiaan, sukses hasil. Dan dengan demikian, salam dan bahagia itu sungguh semakin boleh dinikmati oleh seluruh umat-Mu. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya Yahya Hosea,
bersama dengan istri dan ketiga buah hati, bersyukur atas seluruh pengalaman kehidupan kebersamaan dalam keluarga, rahmat kesehatan, hasil usaha jerih payah perjuangan hidup. Semoga keluarga ini semakin menikmati rahmat cinta kasih dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka upayakan akan sentiasa menjadi tanda berkat bagi mereka. Juga bersama dengan Kathleen Leora Kristiono yang merayakan hari ulang tahun pertamanya pada hari ini, kiranya semakin tumbuh dewasa di bawah asuhan kedua orang tua, sehingga anak ini sungguh di kemudian hari menjadi anak yang semakin bahagiakan untuk seluruh keluarga, gereja dan masyarakat. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi orang tua saudari kami Cynthia yang sementara dirawat di rumah sakit. Kristelina, kiranya melalui para dokter, usaha keluarga dan selesai menanganinya, orang tua kami yang sakit ini boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Akhirnya boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Yusmin, kawan Tiliwan, dan Bapak Yusuf Siuman Jaya, serta Oma Clara Boleng yang berpulang tanggal 8 Februari 2024 di Larantuka. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudari kami, orang tua kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam persyaranya di dunia ini. Marilah berdoa, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu, dan lapangkanlah hati kami untuk menyambut dan mengasihi semua manusia dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 376. Waktu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Baruilah hidup kami berkat karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang panah dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komunip dari Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh santapan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar, berbelas rasa bagi setiap orang yang kami jumpai, dan dengan demikian karya kerjaan-Mu semakin boleh kami nikmati bersama orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja untuk Sabtu Minggu tanggal 10 sampai 11 Februari. Yang pertama pengumuman kolekte Minggu lalu tanggal 3 dan 4 Februari sejumlah 21.704.000. Kolekte pemeliharaan gereja 13.076.000. Kolekte perkawinan 828.000. Kolekte dari misa requiem 2.645.000. Kemudian ada sumbangan dari Oma Maria Josefa Tumbelaka sejumlah 5 juta rupiah. Yang kedua pengumuman pernikahan, pasangan yang akan melangsungkan penerimaan sakramen perkawinan. Yang pertama Chris Leonard Supomo dan Tresia Dharma Wongso. Pengumuman yang ketiga Christian Cleary dan Novita Yunus. Pengumuman kedua Herson Sugiarto dan Cindy Jauri. Pengumuman kedua Ricardus dan Magdalena. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui ada halangan mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 20 atau jam 8 malam di aula lantai 1. Pendaftaran peserta komuni pertama usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD dan mendaftar di sekretariat paroki membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto 3x4 1 lembar. Pelajaran telah dimulai pada Minggu 4 Februari minggu lalu. Pengumuman untuk penerimaan atau misa Rabu Abu akan dilaksanakan 2 kali, yaitu Selasa 13 Februari dan Selasa 13 Februari jam 18 atau jam 6 sore dan Rabu tanggal 14 Februari jam 17 atau jam 5 sore. Pagi pada tanggal 14 tidak ada perayaan Ekaristi penerimaan Rabu Abu, karena bersamaan dengan itu kita melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk beberapa hal yang ingin kami kembali ingatkan pada kesempatan ini. Yang pertama, penerimaan abu ini sudah tanggal 11. Penerimaan abu itu kembali diingatkan kepada kita bahwa itu yang kita sebarkan itu hari Selasa malam, artinya malam Rabu jam 18, kemudian jam 17 sore hari Rabu. Jadi itu yang disampaikan dan berharap bahwa ini yang katakanlah menjadi konsumsi umum dalam arti ini jadwal kita, tetapi dengan pertimbangan satu dan lain hal, karena tidak akan ada lagi penerimaan abu sesudah itu, misa harian meminta juga penerimaan abu pada hari Rabu pagi, tapi ini tidak ditulis lagi dalam pemberitahuan paroki. Yang pertimbangan bahwa di samping kiri kanan kita itu ada TPS untuk pemilihan pada tanggal 14 itu, sehingga kalau kita membuka gereja itu pasti ada saja yang bisa dikomentari. Maka seperti biasa hari Rabu pagi itu lewat Jalan Lambutang dan akan diadakan di kapel saja.
paling tidak biasanya yang misa ikut misa harian setiap pagi itu sekitar 16 sampai 20-an orang. Ya, kalau ada yang mau ikut di pagi hari, sekali lagi bisa ikut. Itu 6:30 pagi sampai harap itu 1 jam, 7:30. Mengantisipasi kemungkinan siapa tahu. Sebenarnya kan 2 perayaan itu dua-dua di sore hari, di malam hari dan sore hari. Harap dimengerti, jadi 6:30 pagi, karena pastilah tidak terlalu pagi-pagi ya. Sesudah itu 7:30, 7:30, mudah-mudahan sudah selesai. Jam 8 kita ke TPS. Dan ini sangat diharapkan bagi kita semua sehubungan dengan pemilihan pada kesempatan ini. Gereja sangat mengharapkan supaya kita sungguh dengan kewajiban untuk memilih demi masa depan negara kita 5 tahun ke depan. Sangat diharapkan kalau boleh jangan golput. Apapun dan bagaimanapun itu sangat berpengaruh nilai dari pencoblosan kita. Dan saya kira sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kita, tentu kita bebas untuk menentukan itu. Dan dengan demikian juga menjadi, katakanlah, arahan selama ini. Saya kira kita sudah memahami dan mengerti akan hal ini. Saya kira ini sehubungan dengan penerimaan abu dan juga pemilihan pas pada tanggal yang sama sebenarnya. Maka aturan pantangan dan puasa itu sudah dimulai di hari Rabu abu, bahkan sudah ada yang mulai di malam Rabu itu, hari Selasa malam, yang secara garis besarnya kita berpantang dari makanan yang mewah menurut ukuran kita dan ukuran daerah. Kemudian berpuasa itu mengurangi makanan dan hanya 1 kali makan saja, makan kenyang dalam sehari. Kalau kita 3 kali makan, maka 3 kali makan itu menjadi makan kenyang sekali. Maka dalam masa puasa ini kita tinggal 1 kali makan kenyang sekali, yang 2 kali itu dikurangi sedikit, mungkin ya segenggam seandainya itu kita masak, lalu segenggam untuk 1 keluarga. Itulah yang kita masuk dalam aksi puasa pembangunan ya. Hal seperti itu. Nah, pantang itu menghindari makanan mewah, dan dengan demikian yang akan kita belikan untuk makanan mewah menurut ukuran kita itu yang kita masukkan dalam amplop APP nanti selama 40 hari tambah 7 hari minggu. Kemudian kewajiban untuk berpantang dan berpuasa itu dimulai pada hari Rabu abu sampai pada hari Jumat Agung. Saya hanya menyampaikan garis besarnya, nanti pada penerimaan abu lalu akan disampaikan detailnya seperti itu. Saya rasa ini yang perlu kami sampaikan. Lalu selamat merayakan Hari Raya Imlek lagi. Saya bersama dengan Pak Sornando, bahkan seluruh Depas, kepada kita semua yang merayakannya, selamat merayakan Hari Raya Imlek. Dan sehubungan dengan itu, nanti sesudah perayaan ini, anak-anak sekolah minggu kita dan ya mereka yang merasa masih anak-anak, ya kriterianya itu bagaimana, nanti tetap tinggal di gereja, berdoa sejenak. Sesudah kami mengganti pakaian, baru kami berdiri di belakang. Ada pembagian, katakanlah tanda kasih. Ala kadari tentunya sesuai dengan kegembiraan dan semangat kasih dari beberapa umat untuk boleh mendapatkan ampau istilahnya bagi anak-anak kita, dan tentunya itu akan kami berikan saya dengan Pak Sornando nanti di belakang. Jadi anak-anak jangan dulu keluar nanti ya, kumpul dulu di dalam gereja. Kalau orang tua sudah mau keluar silakan, tapi jangan ribut karena ini gereja. Lalu terima kasih kepada kita semua yang tentu mempunyai perhatian akan hal ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini tanpa kecuali.
Sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih atas seluruh keperhatian kita dan kebersamaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semakin menjadi tanda kebersamaan dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih kepada kelompok dekor yang membuat gereja kita menjadi nuansa Imlek perayaan pada kesempatan ini, juga kepada kelompok sound system yang juga senantiasa membuat seluruh perayaan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih, dan jika ada hal yang kurang berkenan kiranya mari kita saling memaafkan untuk hal ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.忘记背后所有，这一痛苦死亡，来吧，迎接新年，新年有新希望。忘记背后所有，这一痛苦死亡，来吧，迎接新年，新年有新希望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！忘记背后所有，这一痛苦死亡，来吧，迎接新年，新年有新希望。忘记背后所有，这一痛苦死亡，来吧，迎接新年，新年有新希望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜。